Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Sebagai khatib, saya berwasiat mengajak kepada kita semua, khusus kepada saya pribadi juga, dan kita semua para hadirin jemaah yang berbahagia, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan iman dan takwa kita, dalam arti berusaha untuk menjalankan, untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini wujud takwa, karena dengan takwa lah yang akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Sang Pencipta. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, begitupun kepada kita semua selaku umatnya. Semoga Allah berikan kita semua kemampuan, ketaatan untuk melaksanakan ajaran-ajarannya, sehingga kelak di yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, kita akan mendapatkan pertolongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah singkat hari ini, khatib akan menyampaikan tentang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin rahimakumullah, bulan ini kita masih berada di bulan Rajab. Hari ini tanggal 25 Rajab, di mana dahulu Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat di bulan Rajab dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra yakni perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan Mi'raj naik ke langit ketujuh. Kita semua maklum bahwa ibadah-ibadah lain seperti zakat, puasa, haji, Allah memerintahkan cukup dengan melalui malaikat Jibril, tidak langsung. Tetapi khusus untuk ibadah sholat, Allah ingin langsung memerintahkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini berarti bahwa bukan berarti ibadah lain tidak penting, tetapi ini berarti bahwa ibadah sholat sungguh ibadah yang paling penting
di antara ibadah yang lainnya. Dan bahkan nanti ketika kita ditanya oleh malaikat, maka malaikat akan menanya tentang sholat kita terlebih dahulu. Artinya kalau kita nanti ketika ditanya oleh malaikat tentang sholat kita sudah bagus, sudah baik, maka insya Allah ibadah lainnya juga akan baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita ditanya oleh malaikat tentang sholat kita masih belum baik, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya malaikat akan tanyakan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, oleh karena ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting, maka kita harus berusaha untuk melaksanakan ibadah salat dengan sebaik-baiknya. Salat fardu 5 waktu, bahkan salat sunnah rawatib itu pun juga pada dasarnya penting. Karena apa? Untuk menyempurnakan salat fardu kita. Tapi sekarang mungkin karena kita diajarkan bahwa salat sunnah rawatib itu sunnah, jadi sehingga kalau enggak pun dianggapnya enggak apa-apa. Sebetulnya justru pelengkap. Salat sunnah kita akan melengkapi salat fardu kita. Kalau salat fardu kita ada yang belum sempurna, maka akan disempurnakan oleh salat sunnah-sunnah. Oleh karenanya, mari kita terus berusaha untuk menjaga salat 5 waktu dengan baik, berjamaah di masjid juga dengan salat sunnah kita. Hadirin rahimakumullah, bahkan salat pun merupakan tiang agama, fondasi agama. Berarti kalau kita umat Islam melaksanakan ibadah sholat, ini berarti kita ikut menegakkan agama Islam. As-sholatu maduddin, sholat adalah tiang agama. Faqad akumaddin, barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia menegakkan agama. Begitu sebaliknya, faman tarokaha faqad adamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat maka berarti juga ikut merobohkan agama kita. Kita mungkin tidak berhaji karena kita belum mampu, tidak dianggap merobohkan agama. Kita tidak membayar zakat karena kita tidak mampu, tidak dianggap merobohkan agama. Tapi kita tidak sholat dianggap merobohkan agama kita. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya terus jaga sholat kita dalam keadaan apapun, terlebih kita muslim laki-laki. Tidak ada dispensasi seperti muslimah. Kita laki-laki sholat dalam keadaan apapun harus kita laksanakan. Sakit tetap wajib sholat dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, tentunya sholat yang kita laksanakan dengan baik, syarat rukunnya terpenuhi, sholat pun dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau kita sholat laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Karena ketika kita sholat, kita sudah menjiwai apa sholat itu, sehingga kita akan melakukan perbuatan dosa. Ingat Allah, meskipun tidak ada orang yang melihat,
Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Tidak perlu ada CCTV. Tidak perlu ada inspektor. Namun iman kita yakin bahwa dimanapun kita berada, Allah akan tahu apa yang kita perbuat. Oleh karenanya, tadi kalau kita sholatnya sudah benar, sudah lurus, insya Allah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus bagaimana kalau kita melihat orang yang sholatnya rajin, tetapi masih banyak berbuat dosa? Nah, itu berarti sholatnya dipertanyakan. Apakah sudah betul-betul menghayati, menjiwai sholat itu? Kan dalam sholat saja dari awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah menandakan bahwa jiwa kita semua makhluk yang kecil, tidak ada apa-apanya. Allah lah yang Maha Besar. Kita tidak harus dipuji oleh orang lain, karena hanya Allah lah yang punya dan berhak kita puji. Manusia tidak berhak untuk dipuji, dan seterusnya. Begitupun dalam sholat kita tidak hanya untuk memikirkan pribadi, tetapi juga melihat ketika kita salam, tengok kanan tengok kiri, melihat dunia, melihat saudara kita, apakah masih perlu kita bantu, dan seterusnya. Inilah pentingnya sholat. Makanya mari kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus menjaga sholat, jangan sampai tertinggal, jangan sampai kita lalai. Semoga kita semua Allah berikan kekuatan, hidayah untuk mampu menjaga sholat kita, berjemaah di masjid, sehingga kita akan dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah